Kita sering diajarkan satu hal sederhana, kalau lapar makan, kalau kenyang berhenti. Seolah hubungan manusia dengan makanan itu urusan biologis yang lurus. Tapi kalau sesederhana itu, mengapa seseorang bisa membuka kulkas jam 11 malam? Bukan karena lapar, tapi karena pikiran dan perasaannya sedang bising dan berkecamuk. Mengapa ada yang kehilangan nafsu makan saat sedih, sementara yang lain justru makan tanpa sadar saat cemas? Pertanyaannya bukan lagi mengapa kita makan, tapi apa sebenarnya yang ikut makan bersama kita. Nah, sekarang saya ingin menawarkan gagasan yang mengubah cara Anda melihat perilaku makan Anda. Psikolog Michael Mach menyebutnya a five-way model of how emotion affect eating. Dan model ini mengganggu satu asumsi populer bahwa emosi hanya membuat orang makan berlebihan. Tidak, emosi jauh lebih subtle, lebih halus, jauh lebih cerdas, dan kadang diam-diam mengarahkan sendok kita. Yang pertama adalah emosi membentuk pilihan makanan. Saat perasaan lelah, kita jarang mendambakan sesuatu yang netral. Kita mencari yang menenangkan, hangat, manis, renyah. Bukan semata rasa, tetapi sensasi seolah mirip seperti direngkuh atau dipeluk. Dan yang berikutnya adalah yang kedua, justru mengejutkan kita. Emosi kuat bisa membuat orang berhenti makan. Ketakutan, kehilangan, panik. Dalam keadaan seperti itu, tubuh berkata, ini bukan saat mencerna. Dan mendadak selera makan hilang. Dan yang ketiga, emosi dapat merusak kontrol makan. Anda tahu harus berhenti, tapi tidak bisa berhenti. Anda tahu itu bukan lapar fisik, tapi tangan tetap bergerak ambil makanan. Dan disinilah masalahnya. Bukan soal pengetahuan seberapa banyak Anda paham, tetapi sistem di pikiran yang sedang dibajak oleh emosi. Dan banyak gagal diet terjadi di wilayah ini. Cara yang keempat mungkin paling akrab, kita makan untuk mengatur emosi, bukan untuk energi. Makanan menjadi penenang, obat diam-diam, anestesi yang legal, dan jika makanan dipakai untuk mengobati rasa kosong, maka diet bukan solusi pertama. Pemahaman emosi adalah kuncinya. Dan yang kelima yang paling jarang dibahas, setiap emosi memberi pola makan yang berbeda. Bosan tidak sama dengan sedih. Marah tidak sama dengan malu, kesepian tidak sama dengan cemas. Tapi kita sering menyebutnya semuanya adalah stress eating. Dan disinilah saya ingin mengajukan sesuatu. Mungkin obesitas, binge eating, dan kegagalan diet tidak selalu dimulai dari isi piring. Mungkin dimulai di emosi yang tak terbaca. Karena sering yang tampak sebagai masalah makan adalah masalah regulasi emosi yang memakai makanan sebagai jalan keluarnya. Dan itu berbeda. Jadi, lain kali ketika seseorang berkata, saya tahu apa yang sehat, tapi saya sulit mengendalikan makan, maka jangan buru-buru bicara soal disiplin, soal tekad, dan soal motivasi untuk langsing. Coba tanya dulu, emosi apa yang sedang berbicara lewat perilaku makan itu. Itu adalah persoalan bagaimana memahami pikiran bawah sadar Anda. Saya, Julie Triharto, founder Mind Slim Program untuk Mind After Midnight.